kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sekali lagi pujian, bagikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Haleluya. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Haleluya. Tuhan, Roh Kudus yang mengalir dalam diri kami, mengubah kami ya Tuhan, menjadikan kami Tuhan lebih sempurna lagi. Haleluya. Kami dengan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, yang mampu mengubah kami Tuhan. Engkau sanggup ya Tuhan mengeraskan hati Firaun. Engkau juga sanggup ya Tuhan menemukan hati si Musa ya Tuhan. Percaya Bapa Surgawi, di mana kelembutan hati yang Engkau berikan bagi kami Tuhan, mampu firman itu bekerja dalam diri kami. Haleluya, haleluya. Dalam siapa diri kita untuk mengenalkan firman Tuhan, kita ada pujian. Haleluya. Haleluya. Buah hatiku, Ubah hatiku seputih salju. Haleluya. Ubah hatiku seperti ubah hatiku seputih salju.
Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu mengubah diri kami Tuhan. Kami tidak bisa mengubah saudara kami Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan hanya firman-Mu yang sanggup untuk mengubahkan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami pada saat ini Tuhan, supaya benar-benar Tuhan kami tidak bersandar kepada pengertian kami Tuhan, supaya kami tidak bersandar kepada ide kami Tuhan, tetapi benar-benar Tuhan kepada saat ini kami bersandar hanya sepenuhnya kepada firman-Mu saja Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, haleluya, firman-Mu sanggup memerdekakan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, haleluya, firman itu sanggup menimbulkan iman di dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan bila pada saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kalau season pertama tadi berjalan dengan baik Tuhan, kami tahu juga Tuhan season yang kedua ini Tuhan, kami tahu juga tetap pimpinan Roh Kudus yang memimpin kami, tetap Roh Kudus yang sama yang memimpin kami Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan, haleluya, Roh Kudus itu senantiasa menyegarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami membahas sebagian firman-Mu Tuhan. Bila Roh Kudus-Mu yang menambahkan berkat-berkatnya lewat pembacaan firman-Mu nanti Tuhan. Oh haleluya, bila benar-benar Tuhan seperti firman berkata, haleluya, iman kami timbul dari pendengaran ke setiap kitab suci Tuhan. Bila benar-benar Tuhan setiap firman yang kami dengarkan pada malam hari Tuhan, biarlah itu dapat Tuhan bergening dalam telinga kami Tuhan, dapat bertumbuh di dalam jiwa kami Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan, haleluya, firman itu Tuhan bukan sekadar kami hanya dengarkan saja Tuhan, tetapi firman itu menjadi kehidupan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami baca firman-Mu, kami dengarkan firman. Haleluya. Bisa katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Salam semuanya saudara-saudariku. Salam. Haleluya. Kita tetap senang pada saat ini. Amin. Amin. Dan saya juga melihat muka-muka kita tetap segar-segar sih. Karena kita tahu, haleluya, pada saat kita berkumpul di dalam roh. Amin. Karena kita tahu kalau kita secara dunia, kalau dulu saya ingat, kalau waktu saya masih suka-sukanya minum tua ataupun tengen-tengen namanya itu, kalau sudah begadang malam, besok bangun pagi itu bekerja sudah susah. Tetapi pernah juga pengalaman saya ketika waktu di sini juga pastor kita berada di Lobalang, kita pernah juga kita adakan 2 semalaman, dan seterusnya bangun terusnya kami berangkat lagi mau bergotong royong ke Paropo, tidak ada rasa ngantuk sedikit pun. Haleluya. Padahal sudah 2 semalaman, besok berangkat lagi, berbicara sampai ke Paropo, nggak ada tidur. Haleluya. Berarti kalau kita berkumpul di dalam roh, haleluya, maka tidak akan ada kelegaan. Amin. Dan kita tahu, haleluya, orang yang ada kelegaan. Tidak ada. Oh iya benar. Oh, terima kasih saudaraku, saya dikoreksi. Haleluya. Dan kita tahu orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah pasti ada perbedaan. Amin. Sudah pasti itu ada perbedaan. Haleluya. Maka kita tahu, haleluya, maka kita bisa melihat dalam dikatakan buku, apakah itu Roh Kudus dikatakan? Itulah tanda, itulah yang membuat kita berbeda. Karena tanda itu membuat kita berbeda. Amin. Sebagaimana itu kita bisa melihat bagaimana Abraham ada tanda dalam dia. Apa itu tandanya? Sunas. Haleluya, itu yang membuat dia berbeda. Maka kalau ada pun orang kembar kira-kira, haleluya, bukan kira-kira, memang ada juga orang kembar memang. Haleluya. Ada orang kembar ataupun seperti anak kakak kami lah dibilang kembar. Tetapi pasti ada perbedaannya. Amin. Haleluya. Saya dulu kembar mirip kali ya. Gimana bedanya? Saya lihat tandanya. Dibilang istri saya lah, kamu tengok besok bibirnya. Katanya. Haleluya. Tengoklah bibirnya. Saya terang saya dekati lagi. Oh, rupanya yang satu ini bibirnya sebelah agak bengkak. Jadi itu tandanya. Berarti kita pun di zaman ini ada tanda kita. Amin. Haleluya. Apakah Roh Kudus itu tanda bagi kita? Haleluya. Maka enggak usah kita bikin aneh-aneh diri kita. Haleluya. Ikuti saja firman Tuhan, hidupi saja firman Tuhan. Kita sudah aneh di mata dunia ini. Amin. Haleluya. Maka kita tahu enggak usah dibikin nih. Kayak mana aku bikin biar aneh? Karena kita orang-orang pesan ini aneh. Kayak mana aku bikin aneh ya? Haleluya. Enggak usah kayak gitu dipikirin. Hidupi saja firman Tuhan, kita sudah pasti aneh bagi mereka. Haleluya. Maka pastikan ada tanda itu dalam kita. Amin. Haleluya. Bukan kata orang, tetapi bila benar-benar kita hidupi. Haleluya. Karena dulu, apakah Roh Kudus? Apakah Roh Kudus? Ada judulnya. Kok apa Roh Kudus? Saya baca. Saya lihat, oh rupanya itulah tanda bagi orang percaya. Amin. Haleluya. Itulah sebagai jaminan bagi kita. Oke, kita buka langsung firman Tuhan. Kita buka di dalam Kolose 3 mulai ayat 5.
Kita laksanakan ya, kita bergantian. Saya nanti baca ayat 5, saudara yang ke-6, terus kita bergantian sampai yang ke-17. Sampai semuanya. Kolose 3 ayat 5. Sampai sini. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, rendahan hati, lemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan inilah pujian dan nyanyian rohani kami bersyukur kepada Allah di dalam hati. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Tahu kita bisa membaca ini saja, banyak berkat-berkat yang kita dapatkan. Haleluya. Karena dikatakan diberkatilah orang yang membacakan, berkatilah orang yang mendengarkan, apalagi orang yang melakukan, semakin diberkati. Amin. Haleluya. Kita bisa melihat di sini, kalau kita renungkan banyak hal-hal, ayat-ayat di sini kita bisa melihat ini sangat-sangat diberkati kalau kita menghidupinya. Dengan jelas dikatakan manusia baru. Kita tahu kita suka semua yang baru. Amin. Haleluya. Kita suka baju baru, kita suka sepatu baru, kita suka mobil baru. Haleluya. Tapi jangan salah pula, kita suka istri baru, jangan pula itu. Haleluya. Nah, kita bisa melihat juga ini. Haleluya. Jangan pula kita salah taruh semuanya suka yang baru, jadinya salah lagi nanti. Haleluya. Maka kita bisa melihat di sini manusia baru. Maka dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Maka Paulus bisa berkata, haleluya. Kenapa bisa Paulus berkata? Karena dia memang sudah mematikan hal-hal daging itu. Maka dia bisa berkata, haleluya, dikatakan hidup yang hidupi bukan aku lagi. Memang benar, bukan dia lagi. Haleluya. Maka hidupnya bukan suka-sukanya. Ketika dia, kalau saudara baca bagaimana kisah Paulus itu, ketika dia mau berangkat ke suatu tempat, tetapi Tuhan mengatakan jangan, ke sana kau. Haleluya. Maka apa yang dilakukan? Bukan idenya lagi yang besar, bukan tadi yang maunya ke situ tadi, itu lagi yang diikutkan. Tetapi apa yang digerakkan Roh Kudus Tuhan. Amin. Haleluya. Itu yang dilakukan. Maka dengan
bisa dia berkata karena dia hidupinya itu, maka bisa dia berkata, hidup yang hidupi bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Haleluya. Kalau benar-benar saudaraku, haleluya, Kristus itu yang hidup dalam hidup kita, sungguh indah mengikut Tuhan. Amin. Haleluya. Yang dikatakan hari ke hari semakin indah dan semakin manis. Tetapi haleluya, kalau bukan Kristus itu yang hidup, maka dikatakan manusia yang lahir dari perempuan, maka singkat umurnya dan penuh dengan kegelisahan. Haleluya. Maka kita bisa melihat kalau manusia yang tidak dilahirkan kembali, maka dikata kita bisa melihat memang penuh kegelisahan. Haleluya. Tidak menikah, gelisah. Menikah, gelisah. Enggak punya anak, gelisah. Punya anak pun gelisah juga. Gelisah. Haleluya. Tetapi kalau di dalam Tuhan, maunya kurang cepat tadi ke rumah tangga ini ya. Beda dia. Haleluya, yang hidup dalam Tuhan. Tetapi kalau yang tidak hidup dalam Tuhan, kenapalah aku jumpa sama kau? Haleluya. Dulu ku nampak kau mulus, sekarang sudah keriput kau nampak. Haleluya. Kalau tidak di dalam Tuhan. Haleluya. Maka saya yang bersyukur. Haleluya. Bukan saya yang bersyukur, tetapi kita juga bersyukur. Betapa indahnya kita bisa berada di dalam Tuhan ini. Betapa manisnya. Haleluya. Banyak orang-orang berpendidikan. Banyak orang-orang yang tinggi pendidikannya. Banyaknya orang-orang kaya. Haleluya. Tetapi bisa sampai pesan ini ke kampung-kampung ini. Haleluya. Dia melihat, di sana ada mempelaiku. Haleluya. Sama itu seperti kita bisa melihat kisah Raja Wali itu. Haleluya. Dia bisa melihat, di mana anakku? Di mana? Maka di mana pun dicarinya. Haleluya. Maka seujung dunia pun akan dicarinya. Maka bukan hanya lagu saja yang berkata, seujung dunia akan ku cari, tetapi Tuhan juga akan mencari kita kemanapun. Amin. Cari sampai dapat. Haleluya. Maka ketika dilihatnya kita, hoi anakku, melompatlah kamu kan di kandang ayam itu tempatmu di sini. Maka hati-hati saudaraku, haleluya. Jangan kita suka di pekarangan ayam. Masih suka selalu bergaul dengan orang dunia. Mungkin saya kosok ke kopi entah pe teh manis mas kedai kopi muka saya ite si ganteng ne. Muka masuk ke perkataan yang tidak bagus. Muka aja mulai masuk ke parkir tua ke. Muka anaroa aja. Haleluya. Kita bilang aku kuat. Hati-hati. Kalau tidak disuruh Tuhan jangan ke sana. Haleluya. Kalau saudara sempat ke sana, muka dukeri. Mungkin main karaoke ada dagam. Mau tiangnya pihak kan dusel mengukang masih kersenggol lu tiangnya. Haleluya. Maka hati-hati saudara. Haleluya. Maka kita bisa melihat di sini manusia baru. Karena bukan manusia baru. Bagaimanakah manusia baru itu? Berarti ada perbedaan. Amin. Ada serindang lalam. Apa artinya dikatakan manusia baru? Maka semua yang lama itu yang kita warisi dari nenek moyang kita, baik murah cemberutlah, baik murah dikatakan Pak itu kemarin itu manja ya, murah menjawab bila macam di situ. Maka itu juga akan turun. Kalau macam saya, kalau sempat tidak manusia baru itu yang bekerja, haleluya. Walaupun saya belum sepenuhnya manusia baru, tetapi saya lagi proses ini, saudara. Haleluya. Kalau saya tidak menikmati manusia baru itu, maka kalau bapak saya ataupun kakeknya si Asnan kawin 19 kali, aku minimal lagi lah 20 kali. Ya kan? Haleluya. Itulah karena dikatakan guru kencing berdiri. Haleluya. Walaupun saya tidak sekolah saya tahu itu. Haleluya. Kita bisa melihat itu. Haleluya. Maka kalau orang Batak mengatakan dang dau tubis. Benar. Benar. Itulah dia. Haleluya. Kita bisa, tetapi ketika kita dilahirkan dari Kristus, maka itu semuanya kita tinggalkan. Amin. Itu semua kita tinggalkan. Haleluya. Sehingga benar-benar siapa yang sekarang menjadi bapak kita ataupun suami kita, Kristus sendiri. Amin. Haleluya. Maka kita bisa berkata, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Ate-atendu Tuhan. Apalagi lomo-lomo mi Tuhan. Apalagi sakres. Apa itu? Saya tidak tahu itu. Sakarmu. Haleluya, itulah dia. Maka kita bisa melihat itu memang seperti itu. Haleluya. Amin. Kita hidupi firman Tuhan itu. Haleluya. Maka itulah tujuan kita. Maka kita bisa melihat di sini dengan jelas dikatakan, karena itu, haleluya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Haleluya. Segala sesuatu yang duniawi. Haleluya. Enggak perlu saya jelaskan itu bagaimana mendetail apa itu duniawi, kita bisa mengerti. Haleluya. Amin. Maka dengan jelas dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Karena kita tahu, haleluya, tidak itu bisa bersama-sama itu bergabung. Haleluya.
terang dan gelap tidak bisa bersatu. Haleluya. Enggak ada sih kalau orang dunia bisa kan berkata, wahai cintaku terbagi dua. Dalam Tuhan enggak ada itu cinta terbagi dua. Haleluya. Masa kita bikin nanti 50 sama Tuhan Yesus, 50 sama iblis, itu enggak benar lagi itu. Haleluya. Tetap kepada Kristus. Amin. Walau apapun cobaan, tantangan datang, haleluya, sekali mengikut Yesus, tetap mengikut Yesus. Amin. Haleluya. Kita bisa belajar itu, maka kita mau, haleluya, bela segala sesuatu yang bersifat duniawi dalam diri kita. Matikan, buanglah itu jauh-jauh kelupaan. Amin. Haleluya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Haleluya. Kita bisa melihat itu, haleluya. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Haleluya. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Haleluya. Kita juga sebelum kita datang kepada Kristus, kita juga orang-orang durhaka. Haleluya. Maka kita bersyukur. Haleluya. Ada firman yang menerangi kita, ada firman yang tersingkap bagi kita. Haleluya. Supaya kita mengerti. Karena kalau saya secara pribadi tanpa di dalam Kristus ini, haleluya, saya tidak tahu bagaimana hidup saya. Karena kami rata-rata semua dari keturunan emosi, murah-murah emosi. Haleluya. Dan semuanya kami rata-rata dari keturunan raja kawin semuanya. Haleluya. Mulai dari bapak, baik juga abang, haleluya. Semuanya seperti itu. Tetapi saya bersyukur, Tuhan, haleluya. Kalau dulu tanpa sekolah pun saya kan sangat paling jago ne. Itang si motunes tu ne. Tetapi secara daging itu tadi karena pikiran ini yang memantau selalu. Bagaikan engkau si mantap ni kap tenaga ni kap strong we kuat engkau. Tetapi haleluya, kita bisa melihat di sini bagaimana ketika kita datang pada Tuhan ini, Tuhan lah kau pegang aku baik-baik ini. Haleluya. Tidak ada apa-apanya pun kita, saudaraku. Haleluya. Maka kita bersyukur. Haleluya. Karena kadang-kadang saya bisa merenung itu, Tuhan, kalau tidak tadi aku datang kepada Engkau, bagaimanalah hidup ini Tuhan? Bagaimanalah aku ini Tuhan? Tidak berpendidikan. Haleluya. Murahkah emosi kah? Haleluya. Maka bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Haleluya. Bagaimana Tuhan itu memanggil kita? Bagaimana Tuhan itu memperbarui kita? Karena sebelum kita datang kepada Tuhan ini, kita masih agak urusi jagonya. Kita masih agak urusi hebatnya. Haleluya. Padahal dikatakan dalam firman Tuhan, sebodoh-bodohnya dalam mata dunia, lebih apa dikatakan itu? Lebih berhikmat di mata Tuhan. Haleluya. Daripada orang yang sebodoh-bodohnya, walaupun bodoh kita di hadapan manusia, tetapi lebih berhikmat itu daripada orang-orang yang pintar-pintar di dalam dunia ini. Haleluya. Dan saya bacakan terus. Katakan, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu. Haleluya. Dengan cara dikatakan di sini, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Haleluya. Makanya kalau kita bisa melihat orang berbuat salah seperti pastor yang mengatakan tadi, haleluya. Jangan kita memandang orang bersalah, kita pun menjadi bersalah. Haleluya. Maka saya kalau dulu saya secara berpikir saya memandang orang yang tidak pas, kayaknya saya mau menggigit telinganya. Kalau dulu, tetapi kalau sekarang sebaliknya tidak lagi. Walaupun ada orang yang melakukan saya yang tidak baik, yang tidak pas, sebaliknya saya menjadi kasihan. Haleluya. Tuhan, tolong saudaraku ini. Bukan sebaliknya kita mengata-ngatai, tidak. Haleluya. Orang benar-benar yang hidup di dalam Tuhan, daripada saudara mengatai-ngatai saudara yang lain, lebih baik saudara angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, tolong saudaraku ini Tuhan. Haleluya. Supaya benar-benar kasih-Mu itu mengalir di dalam dirinya. Itulah sebagai orang-orang yang percaya. Amin. Haleluya. Maka kita tahu, beda cara pandang kita sekarang, beda cara pandang kita dulu. Haleluya. Disering lalap. Haleluya. Maka beda saudaraku. Maka kita bisa melihat di sini. Tetapi sekarang, haleluya, kita butuh yang sekarang. Amin. Kita butuh yang sekarang. Tetapi sekarang bukan buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram. Marah, geram. Tetapi jangan pula nanti salah menempatkan ini. Nggak bisa marah ini kepada anak-anak ini. Berarti udah pun ditokokinya kepala kita, diam kita. Karena juga dalam kitab juga ada dikatakan, marah tidak berbuat dosa. Lalu maka kita bisa menempatkan itu. Tempatkan di mana tempatnya lah dia, saudara. Haleluya. Jangan kita hanya tangkap yang satu, kita lepaskan yang satunya. Jangan seperti itu. Kita bisa melihat di sini, kalau anak-anak seperti saudara kita Pak Damar tadi berkata, kalau tidak pas anak-anak, kalau aku khususkan itu, langsung kusuruh duduk, kamu duduk, aku duduk, mare.
Kalau sudah ada kesalahannya yang sudah memang tidak bisa lagi pas, karena nanti diambilnya barang orang, kita diamkan besok jangan gitu nakku. Yang belar kata tadi kelang-kelang jambe dikatakan. Kalau dibilang bahasa Semelungun tadi itu pula yang paling apanya? Apa dibilang tadi? Oh, itu pula aku tadi mendengar, mana orang-orang boleh pikir, haleluya. Maka kalau tidak pas saya langsung bawa ke rumah. Duduk, berarti nggak berani menangis bunyi. Saya ambillah tali pinggang, mana kakinya ini, yang pula nanti kepalanya, janganlah. Bukan tali pinggang, memang dulu pernah hampir-hampir tali pinggang saya, kalau datang istri saya. Jangan itu, tali pinggangnya bikin katanya. Maka kulibaslah, siap kulibas, haleluya. Ke belakang dulu, berdoa kalian, berdoa. Aku bilang, siap berdoa, aku panggil juga langsung. Sebetulnya aku pun sedihnya mukulnya, tetapi kalau saya biarkan seperti itu, maka ketika dia nanti besar, haleluya. Sedangkan kita ajar pun dari kecil, ketika dia besar nanti bagaimana? Apalagi kita tidak ajar. Makanya kalau di situ piringnya, ini ibu saya, kalau di situ piringnya, Oma ataupun Bu, pulangkan dulu, aku bilang. Karena kalau di situ dia kayak mana pun nggak betulnya ini, pasti nanti udah di apa peluknya dua-duanya. Lebih baiklah pulangkan dulu piring, aku bilang suruh dulu pulang. Setelah kita berhikmat, ya dong. Pagi jangan pukul cucuku, dan kerja lagi suruh. Haleluya, kan sudah pernah terjadi seperti itu. Pukul lah. Datang di peluk, jangan pukul cucuku. Padahal biasa nggak bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia. Haleluya. Kan begitu kan, Miring? Jangan pukul cucuku. Wah, ini gawat ini. Berarti kalau kayak gini nanti bahaya nih pikirku. Makanya langsung berhikmatlah kita, amin. Haleluya. Memang kadang-kadang kita bisa melihat opung-opung. Padahal dulu anaknya pun biruannya dihantam. Tetapi ketika cucunya dipukul sedikit aja, haleluya. Tapi maunya yang dalam Tuhan janganlah seperti itu. Haleluya. Kalau salah, ya campur harus dibela nanti. Ada biring. Nanti baru kita mainkan kayu itu langsung lompat sama biring lah. Haleluya. Jangan. Haleluya. Kita melihat itu. Yang dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai. Haleluya. Udah naik kita setoko-toko lagi, haleluya. Saling membangunlah kita, amin. Haleluya. Dah iya orang nak doh. Ni min sudah berikat ke seluruh negara. Ni kau sudah berikat ke baju negara, haleluya. Udah naik kita sepadang-padang teman. Berikat baju ni. Lalu ni pakai duit bagainya dalam. Lu kata langsung, kalau saudara mengasihi dia langsung datang, amin. Lalu bagi koyak celananya, dibilang sama orang yang lain, langsung datangi yang koyak celana lu. Gantilah celana itu, haleluya. Ini lu bagi meri gak seluar ni teh. Bagai merusur haleluya. Sianu aduku bagi kesalahannya, bagi datangi itulah gentleman, amin. Haleluya. Kalau saudara merasa gembala kita tidak pas, langsung datangi. Pak, seperti ini saya rasa tidak pas. Ini lu bagi gembala kita itu kayak gini, gembala kita itu kayak gini, gembala itu kayak gini. Haleluya. Lebih baik banyak mengatai daripada mendoakan. Kalau tanda sudah mengasihi gembala datangi. Lebih baik. Haleluya. Bagaimananya? Lebih baik. Haleluya. Banyak mendoakan daripada mengatai. Yes. Haleluya. Maka kita kalau tahu kita tidak pas, baik siapapun kita ini, kalau tidak pas, doakan. Kalau sudah kuat, datangi langsung. Amin. Kalau tidak kuat saudara mendatanginya, bawalah diaken ataupun trusty. Kalau itu pun tidak kuat, datanglah kepada pastor kita. Kayaknya kami tidak kuat ini pastor. Kan bisa juga ya. Haleluya. Kalau pastor kita sudah tidak sanggup, haleluya, kita datang kepada Tuhan sama-sama. Amin. Haleluya. Tetapi saya yakin karena dikatakan oleh Paulus tadi, hidup bukan aku lagi tetapi Kristus. Berarti haleluya, kita semua punya jawabannya. Amin. Amin. Haleluya. Dan saya bacakan terus. Saya tunggu 10. Haleluya. Oke. Dan telah mengenakan manusia baru. Haleluya. Dikatakan di sini dengan ayat 9 dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Manusia lama ditanggalkan. Haleluya. Kalau biasanya kalau ditanggalkan ini, kalau kami biasanya di sini kan dipakai lagi itu dikasih itu apa itu? Pengkaya api, pemurah perik, penjaga burung. Woi, ditaruh di sana sangkat bikin orang-orang. Haleluya. Karena tidak lagi dipakai. Berarti ditanggalkan. Karena kita tahu anggur yang baru tidak bisa ditempatkan Di kantong lama. bencana yang lama ataupun kantong yang lama. Haleluya. Maka kita bisa melihat kalau kita sudah menikmati firman yang baru itu,
ataupun pakaian yang baru itu, ataupun firman itu, bila kita buang yang lama ini, amin. Tanggalkan, jangan lagi dipakai-pakai. Haleluya. Kalau ada jembatannya maunya dihancurkan jembatan itu. Jangan lagi kita bisa melihat ketika Petrus kalau sudah lemah dia, ketika Tuhan Yesus, oh Tuhan tidak ada lagi. Maka dia kembali lagi lihatnya jalannya, oh ada lagi jalan sini. Tetapi haleluya, kalau kita sekarang buang itu jauh-jauh lagi, jangan disimpan-simpan. Haleluya, lu simpan-simpan, haleluya, suntil di rumah bentarkan saja. Lu harus pakai-pakai, haleluya. Jadi, saya dengan mandu suntil deh, jangan pagi suntuk kah, latih kan ukur, kami duka lemari ini, nuntil gagah, haleluya. Buanglah itu jauh-jauh. Amin. Haleluya, bentarkan ku pariam kan. Ada lagu dunia yang kata suntil wiwi terdaram-daram ku pari-pari. Haleluya, maka kita mau, haleluya, buanglah itu jauh-jauh. Haleluya. Kalau ada pakaian-pakaian pendek ini, haleluya, kita para pria bentarkan, kalau enggak bakar saja. Kalau enggak jadikan kain lap. Haleluya, ini lang. Gereja mantap, tetapi kering gua rumah, gua pakai sempak lagi yang laran deh, sempak bupati. Haleluya. Saya bisa melihat itu saudara, haleluya. Maka dikatakan tanggalkan. Amin. Haleluya. Jangan lagi dipakai. Jangan lagi ingat-ingat. Haleluya. Yang di belakang jangan ingat. Ingat maju ke depan. Amin. Karena kita tahu di dalam pesan ini jalan tempat tidak berlaku, jalan di tempat tidak berlaku. Tetapi kerinduan kita, kalau pujian kita berkata, ku berlari. Haleluya. Ku berlomba. Ku melompat, ya di pujian itu mantap ya saudaraku, haleluya. Tinggal prakteknya sekarang, haleluya. Haleluya. Itulah kerinduan kita, prakteknya, haleluya. Adi hanya teori saja nge. Bisa belum praktekin jas, belum praktekin jas. Tetapi kalau prakteknya bagaimana kira-kira? Haleluya. Maka benar-benar kita mau yang aslinya, amin. Amin. Haleluya. Dikatakan dan telah mengenakan manusia baru, haleluya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Haleluya. Firman ini baru setiap hari, amin. Amin. Haleluya. Dikatakan diperbaharui, dikatakan. Haleluya. Berarti kalau firman ini mantap-mantapnya pengertiannya selalu, amin. Datang lagi di sana, haleluya, makin diberkati. Datang lagi di sini, makin diberkati. Maka pernah juga pastor kita berkata, haleluya, kok bahkan kalau luar negeri datang orang kita dari luar, oh ini biar pas dikatakan. Padahal udah lama dikotbahkan di sini. Haleluya. Maka kita bisa melihat itu, haleluya. Maka harus memang diantar orang luar negeri itu, pastor yang dari sana untuk bisa mengerti pula yang di sini. Haleluya. Maka Tuhan itu punya caranya. Dan caranya selalu manis dan mulus. Amin. Haleluya. Terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Haleluya. Ini yang kita rindukan, pengetahuan yang benar. Haleluya. Haleluya. Karena banyak pengetahuan yang tidak benar. Haleluya. Dan kita tahu kalau pengetahuan yang benar itu, semakin banyak kita tahu firman Tuhan, semakin mengerti kita pesan Tuhan, maka kita tahu semakin merendah kita. Amin. Haleluya. Tetapi kalau semakin banyak kita tahu, semakin kita tinggi hati. Oh, orang itu tidak seperti kami. Enggak seperti ini. Hati-hati. Pengetahuan apa itu? Haleluya. Tetapi kita tahu kalau benar-benar pengetahuan yang berasal daripada Tuhan, haleluya, maka kita tahu bagaimana padi itu. Semakin berisi, semakin merunduk. Haleluya. Tetapi lihat yang lapung-lapungnya, bahasa Indonesia lapung-lapungnya. Yang kosong-kosong lah, gitulah kira-kira. Pasti dia akan naik ke atas. Haleluya. Maka hati-hati kalau kadang-kadang, maka dikatakan lebih baik kita banyak mendengar, begini. Banyak mendengar, sedikit berkata-kata. Haleluya. Maka kadang-kadang kalau sudah mulai juga, kakak saya si mantap nih. Kami kota kami pesan nih. Sampai-sampai ada juga yang sebagian berkata, kami kota kami ada Wahyu 25. Haleluya. Apa sih kok akan pastor kan? Itu saking tingginya pengetahuannya. Haleluya, pada sampai 22 ya cuman. Kota kami sampai 25. Haleluya. Memang kadang-kadang kalau tinggi hati ini gawat ini. Makanya ujian pun tinggi hati langsungnya direndahkan. Lanai kopah je, lanai ngani-ngani. Haleluya, maka hati-hati. Maka benar-benar kita sama-sama merendah di hadapan Tuhan. Haleluya. Hati-hati, haleluya, tinggi hati ini. Baca kolan Terima Kasih 19. Haleluya. Kain 15 sih, makulah talu jawab. Haleluya. Kau latih. Hari untuk sekedar sedang kalau udah terlalu jawab saja lah, terimalah firman apa dikatakan firman Tuhan, kebaskan. Debunya pakai ini.
Oh, kebaskan kakimu. Haleluya. Debu kaki. Oh, debu kaki. Berarti komplit ada debunya di kakinya. Oke, haleluya. Kebaskan dikatakan. Haleluya. Luka hitam kasih kangen kaje bersegang leher ka hitam tir ka hitam lihe. Haleluya. Allah terima na firman go. Ada tetapi kalau disuruh tuh lagi balik lagi kami. Haleluya. Dahigan ini si dahigan nge. Amin. Haleluya. Udah kita nggak si kangen. Haleluya. Karena saya sudah berapa jumpa itu. Lu yakin gak sih kangennya gua laban? Kita langsung pasti kangennya. Gue udah gak ada inta. Amin. Haleluya. Ya merasa kangen. Haleluya. Mau bagi apa firman Tuhan nih? Hello bagi kata mena, bagendang. Haleluya. Kamu dia kini dari talang ini. Adi ngok kecek kang ina lalap. Ngok. Dadah ini kumis. Lo kuban dekah. Haleluya. Sana gue ada inta. Tetapi kalau terimanya firman, kai peda inta sebentar sebentar kan grina. Haleluya. Karena dikatakan satu selamat jiwa. Beribu-ribu tak beratus-ratus. Oh, haleluya. Maka kerinduan kita, itulah kerinduan kita di tanah karo ini. Karena masih banyaknya jiwa-jiwa pengerja yang masih kurang bersiap-siap. Haleluya. Benar-benar kita pengerja-pengerja di sini biarlah kita sehati. Haleluya. Apapun ceritanya kitanya dulu. Haleluya. Kalau Right. jagon gangkan du jemaat ke, atur naga kita selari. No, bagaimana dia ken? Bagaimana iya, aku nanya buku tak ucap pengalaman. Haleluya. Lepas bandu bagian dah kami. Haleluya. Ngukun sebagai serogo. Haleluya. Juga ngikitnya dah. Haleluya. Jemaat kan luka aktif ibadah kita lah aktif. Haleluya. Luka baca banyak kan? Aku gua di masalah lah ibadahnya maka memang dikatakan pastor waktu kita pertama pertemuan di tempat saudara kita Bapak Agunina dikatakan latihan badan ini nanda lah boleh dengan kuda nunggu dekah kuda. Haleluya. Kuda nami. Haleluya. Maka kita ayo ke. Bisa diperjelaskan. Jamin lagi. Amin. Muka andun jamin. Haleluya. Jokowi penjamin kita. Ngok kita pang. Si di atas narik andun jamin kita. Yang di atas yang menjamin kita. Apa nggak kita bersuka cita? Haleluya. Jokowi saja. Ku jamin kam. Ku jokam kari kita nangkaro. Ngokam kari mantap. Ngok aman. Prajurit. Kak panglima tak kaya di bawah ini negari. Ngok aman kam. Ngok berbintang-bintang kari kusuruh pengawalan dukusan. Pengen saya ke aman. Dah lebih daripada di atas berbintang-bintang. Haleluya. Ngok bintang keliling. Haleluya. Masa kita takut? Haleluya. Katakan setelah dikatakan latihan badani terbatas. Terbatas kini setuhunya. Haleluya. Tenaga kita terbatas. Pengetahuan pun kita terbatas. Tetapi dikatakan beribadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Untuk hidup ini dan untuk hidup yang akan datang. Amin. Haleluya. Kalau kita menghidupi itu sebenarnya tidak lagi ada kekhawatiran. Haleluya. Maka dikatakan bisa jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Haleluya. Apalagi kakak nu kita dijadikannya milik kesayangannya. Amin. Burung-burung saja peliharaannya. Kita lebih daripada burung-burung itu. Amin. Haleluya. Dan saya bacakan seterusnya dikatakan dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang sekit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Haleluya. Berarti Tuhan itu tidak memandang bagaimana dikasih banyak, dikasih si mancung, dikasih si pesek. Nah, mesti dipandang. Haleluya. Manusia baru itu yang dipandangnya. Amin. Manusia yang di dalam ini pandangnya. Haleluya. Hari ini dengan kegantengan ke mulai kan kita ini layak ende. Orang Israel lah. Haleluya. Lah sadar kita layak ende apalagi kakak dua ayo ke sudah apa nih. Haleluya. Bekas gunting gambar ende. Lah layak. Haleluya. Tetapi karena bukan itu yang ditengoknya. Tetapi apa yang ditengoknya? Haleluya, manusia yang di dalam ini. Amin. Haleluya, di manusia lagi ngeda. Haleluya. Ada yang mau kecamat ya. 1000 pula beli kelang kursi. 1000 enggak ada orang mau beli. Haleluya. Dia bikin sangat kalau amin. Haleluya. Lah di kecamat ya, lo di regan. Haleluya. Regan kayak regan B2. Kalau B2 mati dia ngasih kursi. Ada orang-orang dunia masuk jangan pula kita. Aduh, kalau mau candu kan B2 ini mau bikin nasi mati. Lagi kamu kursan kita tak sebeli. Mau mati kan sebeli. Kalau naik moci nggak boleh mau mati. Kamu dah sebeli. Haleluya. Maka kita bisa melihat itu lebih mahalnya. Maka kai pibat masih lagi ini deh. Tambah kalah jadi celak-celaknya. Ban kalah jadi si megara-megara begitu kena parak ke banjir. Haleluya. Tamai saja krina. Haleluya. Ada yang pagi mati.
biang pula pun. Iya kan, betul kan? Anjing pun tidak mau. Karena kita bisa melihat bagaimana Isabel. Tadi kena si silune. Kute kalau bagi bergana kute tak kute. Tak kaya dia utama itu. Tadi kena sedih. Biang pelapot suraku, haleluya. Em kak jelma sur mecile. Haleluya. Sudah juga bagi aku mama kecil gue. Bau lagi perlu lagi bau sedap. Haleluya. Saya pernah lewat lagi orang berkute-kute. Baunya pun gak enak. Masa enggak apa? Kemeriah kak kalau kira kute-kute. Ban kalah celana, ban kalah megencuna ke tambah kita jika kapal nah. Emang kasih beli pas liburan pun mesti kapal. Haleluya. Macam lah. Haleluya. Ayo nak kita pergi. Yo dampol kaya deh be. Pas kita kalau motor sutra ini nah. Haleluya bu. Mudah dengar penggocet, ada kapan megara ke, ada kapan meratap ke. Ngobrol macam-macam. Haleluya, tetapi kita tahu, haleluya. Haleluya. Haleluya, orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah ada perbedaan. Amin. Pastikan ada perbedaannya, saudaraku. Haleluya. Saya bacakan terusnya. Saya bacakan di sini dengan jelas dikatakan, sabarlah, ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ya sana disabar dengan gua kira-kira. Berarti kalau sabar itu diperlakukan ada yang tidak benar, amin. Ini lah kan dulu mejile yang ada teman saja. Sabarlah aku. Kai bersabar sikap-sikap lakukan nang tugasnya, haleluya. Dah pas lah ya pas pas di waktu yang tidak pas yang dilakukannya dikatakan sabar. Haleluya. Tapi sabarnya jangan sih menumpuk ya. Sabarnya itu dibuanglah. Haleluya. Kalau Pak Silalai kemarin berkata itu, kalau sabar itu sabar masukkan ke sini. Sabar iya. Bukan lagi dari mulut cuman lewat apa itu kesabarannya itu. Sampai dari hidung pun muntah semuanya. Maka kalau sabar, buang. Sabar dia buang. Amin. Jangan disimpan-simpan dalam hati. Jadi akar pahit nanti kita batuk. Haleluya, batuknya bukan batuk sembarangan. Kalau batuk bilang nggak apa-apa, ini batuk darah. Haleluya, jangan suruh haleluya. Kalau sabar dibilang buang itu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Haleluya, kamu perbuat jugalah demikian. Haleluya. Dulu pergi aku jumpakan cerah nandesiano dan sada matahari pite kulang. Kai kinda nake lebih naring buangnya salah nanda lanang siap dunia dia salah nanda. Maka lana kita mau satu matahari. Haleluya. Maka hati-hati. Ada juga yang sebagian pernah juga ada kesaksian, haleluya. Adilalah kuilah hayone. Elah aku ingat ke situ ne. Tetapi ini aku jumpa ke hayone kurang mesti ku ibarne. Haleluya. Hati-hati itu saudaraku. Haleluya. Jangan seperti itu. Biarlah benar-benar Tuhan kami sama-sama, haleluya, menutupi kekurangan yang lain. Haleluya. Dulu bagi kurang seluruh unsur. Mungkin segera mas tinggi kan persoalannya. Haleluya. Jangan seperti itu saudaraku. Haleluya. Dan terus dan di atas semuanya itu, haleluya, ini yang kita nantikan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Ya kasih senge, ulakan kasih manglarnya, adalah kasih Kristus tidak manfaat itu saudara. Haleluya. Ulakan kasih bandu, hari ngokin benar-benar tidak hidup dalam firman Tuhan, elah mengasihi. Dikatakan dari bulan kan caban gelar nasi aman, Allah pas Tuhan lo aman-aman saudara. Haleluya. Maka pastikan, haleluya, kita hidup dalam Tuhan dan kita hidupi nama kita itu, amin. Amin. Saya pun Petrus nama saya, maunya jangan Petrus yang penyangkal itu, saudaraku, haleluya. Maunya Petrus yang sudah dilahirkan kembali itulah, haleluya. Diburu dengan pikiran gertak saya, haleluya. Dekat sadar murid dah, helah aku tandai sepentuan Yesus engkau kan sebagai engkau berat haleluya. Tetapi jangan seperti itu, haleluya. Saya mau seperti Petrus yang sudah dilahirkan baru itu, haleluya. Saking dia, haleluya, tidak layaknya dia rasa, saya tidak mau disalibkan seperti Tuhan saya. Haleluya dikatakan dan kita mau. Haleluya dikatakan di sini. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bisa dikasih dengan saudaraku. Banyak menutupi dosa. Haleluya. Itulah betapa pentingnya kita mengasihi saudara-saudara kita. Maka apapun terjadi di saudara kita, janganlah langsung membenci. Kasihlah, doakanlah, saling menopanglah kita. Amin. Sebetulnya kalau kita saling menopang, berkat itu pun mengalirnya. Amin. Dalam tambah kapi dari kereta syari.
Ini saya datang pakai kereta. Betul-betul kerja rumah lagi ngontrak dengan gua kerja bagi gua ingin berkat dia. Haleluya. Dan mungkin bagi haleluya. Puji Tuhan. Tambahkan bangun ke saudaraku. Haleluya. Amin. Diberkati saudara pinjam ke kamu ngalo kan. Haleluya. Adi saudara udah pikir pino juga lah ngalo. Haleluya. Maka pastikan haleluya. Bila benar-benar kita dikatakan kenakanlah kasih. Amin. Haleluya. Kalau kita bisa melihat itu dikatakan ada baik pengetahuan apapun itu banyak dikatakan, tetapi yang terutama dia yang dikatakan kasih. Haleluya. Kalau kita sebetulnya saling mengasihi di tanah karo ini, sebetulnya tanpa kita berbicara jiwa-jiwa bisa datang. Haleluya. Amin. Itu sebetulnya saudara. Haleluya. Kalau kita sepakat saling mengasihi, baik jemaat, baik setiap pelayan-pelayan, haleluya. Karena belum sanggup nyarasa Tuhan kita menerima jiwa-jiwa, kita pernah mengepas. Sebetulnya kalau masalah jiwa itu, haleluya, dari mana pun bisa Tuhan kirimkan. Kita kepilih sanggup, Tuhan kita belum sanggup menerima jiwa-jiwa itu. Haleluya, maka pastikan saudaraku, haleluya, Tuhan, tolong kami Tuhan supaya kami dapat sehati, saling mengasihi Tuhan. Haleluya, itulah firman kita. Benar-benar dikatakan sini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Haleluya. Perkataan Kristus diam dikatakan. Haleluya. Diam, perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur. Haleluya. Inilah yang kita rindukan. Karena tanpa ada hikmat Kristus itu, tanpa ada perkataan Kristus itu, lah kamu mesti menegur saudara kita pun. Haleluya. Kalau tanpa kita mempunyai hikmat, untuk babat kali kita, si babat penggelar babat dia saudaraku. Haleluya. Karena lah pas waktu naik babat, haleluya, ada. Kalau sudah katakan Tuhan, babat ini babat mis, haleluya. Hari ulannya ulah babat dia, haleluya. Masih penggelar babat dia. Seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur. Haleluya. Dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Haleluya. Kita pastikan ini nyanyian rohani ini bekerja dalam kita. Amin. Kalau bagi asnat payung lagu rohani tapi robaknya. Haleluya. Kalau orang-orang bisa mengatakan dalam sepiku kaulah janda kurus si asnat, dalam sepiku kaulah Tuhanku naga pelokah ke bekeni itu. Wakang iban carana makulang rawa bapak tinagang rombak naga. Haleluya. Dikatakan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Haleluya. Di dalam hati. Maka kita tahu kita orang percaya ini beribadah 24 jam. Ya, amin. Kapan pun saja kita beribadah. Haleluya. Beribadah kalau kita berkumpul seperti ini, sangat rendahnya pun kita bisa seperti beribadah. Amin. Haleluya. Saya pernah merasakan bekerja capek. Haleluya. Tetapi tidak seperti yang kita bilang tadi. Berhenti sebentar, tidak lagi capek. Haleluya. Karena sepertinya bernyanyi. Gebras, ngerabi seperti bernyanyi. Haleluya. Saya sudah merasakan seperti itu. Haleluya. Itulah kasih mula-mula. Tetapi kita mau jangan kita tinggalkan kasih mula-mula itu. Amin. Kalau dulu saya menikmati kasih mula-mula, haleluya. Sebelum saya bangun, boleh kok kalau nggak ada di samping gue. Haleluya. Sampai saya bangun, saya ingat apa lagunya itu. Tetapi saya tengok tidak ada orang. Haleluya. Berarti yang bernyanyi itu supaya saya bangun, supaya saya bernyanyi untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau seperti yang dikatakan firman tadi, matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Amin. Haleluya. Karena kita bisa melihat bagaimana tanpa hal-hal yang lama ini mati, maka tidak mungkin hal-hal yang baru datang. Amin. Maka kita butuh yang baru. Haleluya. Maka kita bisa melihat untuk menghasilkan yang baru itu, haleluya, sangat sakit. Amin. Kalau kita bisa melihat di buku sakit bersalin dikatakan itu, haleluya, bukan enak, saudara. Haleluya, sangat sakit untuk menghasilkan yang haleluya yang baik itu. Maka kita bisa melihat bagaimana itu untuk mendapatkan yang baik itu. Dan dikatakan di sini, saya bacakan sedikit di sini dalam kutipan ini. Haleluya. Sakit bersalin dikatakan, dan sekarang yang lama ini harus mati, agar supaya yang baru dilahirkan untuk memiliki. Apa saja yang melahirkan harus mengalami, haleluya, mengalami rasa sakit yang menyedihkan. Haleluya. Kita bisa melihat di sini untuk melahirkan yang baik itu butuh perjuangan. Amin. Amin. Butuh perjuangan. Haleluya. Dan kita tahu tanpa kita dilahirkan kembali, haleluya, mustahil kita bisa mengampuni dosa kita. Bacing pasayungin di muka aja ya. Ampuni kau saudaraku.
Tetapi tanpa dilahirkan kembali di sini tetap itu. Haleluya. Tetap itu ada itu saudaraku. Haleluya. Tetapi ketika kita dilahirkan kembali, maka kita bisa berkata, haleluya, kalau dalam buku pengaruh yang lain dikatakan, jika orang yang mengecek-ngecek engkau, haleluya, engkau dia berkata, hai peguling-guling kudus dikatakan, maka engkau dikatakan tempatkanlah Allah antara kau dan dia dikatakan. Haleluya. Kalau saya memang benar-benar dihidupkan oleh buku yang itu, saudaraku. Haleluya. Dan juga dikatakan, jika istri marah dikatakan, tempatkanlah Allah antara kau dan dia dikatakan. Haleluya. Jika suami marah, tempatkanlah Allah antara kau dan dia. Haleluya. Walaupun anak kita tidak seperti di hati kita, tempatkanlah Allah antara kau dan dia. Haleluya. Kalau kita bisa melihat ini, memang benar-benar walaupun sudah lama saya baca buku ini, itu menjadi kehidupan bagi saya. Dan juga dikatakan ayat yang lain dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu pun menjadi kehidupan dalam hidup saya. Dan juga seperti yang difirmankan yang pertama itu dikatakan beribadah itu berguna dalam segala hal. Itu menjadi kehidupan bagi saya. Haleluya. Dan kita mau bila benar-benar kita menghidupi firman itu. Amin. Kita sama-sama menghidupi firman itu. Kita saling mengasihi, kita saling menopang. Haleluya. Maka siap-siap berkat itu akan datang. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Saya serahkan kembali kepada pastor. Baik, kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Saya teringat soal rasa sakit tadi ya, seperti yang dibilang oleh Nabi kita, bagaimana mereka nggak punya cukup minyak, tapi akhirnya ada minyak tertentu, minyak jarak. Kemudian kalau itu diminum baunya bukan main, harus ditutup-tutupnya, sehingga apa yang dikatakan oleh ibunya, dikatakan kalau itu nggak membuat engkau sakit, itu tidak akan membuat engkau menjadi baik. Jadi ada tadi dikatakan sakit yang menyedihkan. Kita butuh juga hal yang seperti itu, karena selalu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lebih baik itu membutuhkan pengorbanan. Karena itulah makanya manusia baru meninggalkan manusia yang lama. Saya percaya kita semua kenal proses metamorfosa untuk menjadikan capung ataupun kupu-kupu tadi yang ada tadi itu, ini masih ada ini. Itu prosesnya itu kalau dia masih kepompong atau ulat, jeleknya bukan main, gerakannya pun hanya pelan. Kemudian akhirnya dalam proses dia keluar dari kepompong itu membutuhkan energi dan itu butuh perjuangan dan tidak bisa ditolong sama siapapun. Karena kalau ditolong itu begitu keluar dia, maka sayapnya tidak akan kuat. Dengan capung juga kita sudah mengerti. Jadi ada metamorfosa, ada perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dan kemudian setelah dia berubah ke bentuk yang sepenuhnya sempurna, maka tidak lagi seperti tadi lagi keberadaannya, jalannya pelan, jelek, tapi sudah berubah. Dia bisa terbang, kemudian dia tidak akan mau hinggap dari satu tempat yang jorok ke tempat yang jorok. Kalau kita lihat kupu-kupu, dia senang hanya kepada tempat yang indah-indah. Jadi hal yang sama, berarti kita bisa bedakan manusia lama kita dengan manusia baru. Mana yang kita sukai dulu, sekarang sebetulnya kita nggak sukai itu. Kadang-kadang saudaraku yang kasih, membutuhkan rasa sakit yang sangat menyedihkan. Dan lewat itulah Yesus mati untuk saya. Tadi sudah disinggung, karena tidak ada yang kebetulan semuanya itu. Kita tidak bisa melihat salib itu dengan kondisi yang mana mau kita katakan ya, sekedar sakit, tidak. Karena itulah penghukuman yang paling besar bagi orang Yahudi. Sehingga dia harus disalibkan, kemudian sepertinya langit pun tidak terima, bumi pun tidak terima. Itulah kondisinya karena seluruh dosa dunia ada di dalam dirinya. Dan kita bersyukur bahwa kita sudah berikan jalan. Jadi kalau disinggung tadi soal manusia baru yang dari terus diperbaharui dari hari ke hari, maka kita bisa mengerti selama kita hidup harus diperbaharui terus. Amin. Jadi kita tidak punya ya udahlah cukuplah di sini saja, ya udahlah ini saja, enggak. Kalau kita enggak masuk terus diperbaharui, berarti kita berhenti di satu tempat. Kita tidak dikehendaki dengan posisi seperti itu, karena itu manusia, sosok manusia sempurna sampai kita menyatu dengan batu penutup. Barulah akhirnya tidak bisa masuk apapun yang lain. Jadi suka atau tidak suka,
meninggalkan kebiasaan yang lama, kita butuh kasih karunia. Tapi apapun itu adalah demi kebaikan saya. Itu yang perlu kita lihat. Gak peduli seperti apa itu, gak peduli bagaimana keberadaannya. Mungkin itu sudah mendarah daging di dalam keberadaan kehidupan kita. Makanya saudaraku yang kasih, orang yang narkoba bisa ditinggalkannya itu hanya karena kasih karunia. Hanya beda-bedanya narkobanya, beda-bedanya kebiasaan buruk kita. Tapi kita tahu bahwa begitu orang dilepaskan dari satu tempat seperti itu, Tuhan mau menempatkan dia di satu tempat yang lain untuk menjadi saksi. Jadi apa tadi yang diingatkan? Untuk kita bisa disempurnakan dan disatukan, kenakanlah kasih. Apa itu? Hanya firman zaman ini kasih. Jangan saudara pikir ada kasih-kasih yang seperti yang lain lagi. Enggak. Karena tidak ada yang bisa kita katakan, bisa kita punya rahasia, bisa tahu pengetahuan, bahasa bisa kita tahu, baik juga iman, baik juga memindahkan gunung. Tapi kalau tidak ada kasih, semuanya itu nggak ada artinya. Apa artinya? Adalah firman di setiap zaman. Firman di setiap zaman ini, kalau ini kita pakai untuk melayani, maka itulah yang berkenan. Karena itu makanya biar itu yang bekerja. Oke, saya buka dulu lagi. Tadi di Efesus itu. Sehingga jangan heran kalau ada rasa sakit, amin. Oke, dan itu harus terjadi. Karena dengan keberadaan begitu, akhirnya kita bisa tahu bahwa kita akan dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tadi sudah saya singgung soal metamorfosa capung, sama juga soal metamorfosa daripada apa itu kupu-kupu. Oke, saya bacakan ayat yang ke-14 dan 15. Di atas semuanya itu. Berarti hal-hal yang tadi kita kerjakan itu harus ada yang mengatasinya. Kita tahu bahwa hanya ada satu kepala. Amin. Sosok manusia sempurna, kepalanya adalah saudaraku yang kasih dia sendiri. Jadi biarlah itu yang mengatasinya. Kepala kita kan di atas. Amin. Jadi nggak bisa ada di bawah. Kristus, kepala gereja, kepalanya Kristus adalah Allah. Amin. Kepala perempuan siapa? Laki-laki. Berarti kalau gitu kita jemaat adalah perempuan. Berarti kepalanya harus firman zaman ini. Makanya dikatakan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Agapo itu adalah Allah itu sendiri. Itu adalah firman zaman ini. Kalau itu yang mengatasi, itu yang mengatur, itu yang memimpin, maka itulah yang mengikat dan mempersatukan. Kalau idenya itu berbeda. Makanya saya sangat bersyukur bahwa si Simpson begitu matanya dicungkil, makanya naik, akhirnya rambutnya tumbuh lagi. Amin. Di atas. Dan itu adalah pewahyuan. Kita sudah lewat nabi. Nabi adalah pelihat. Makanya di akhir zaman ini nabi kita sudah pergi, itu memberikan kepada kita pewahyuan. Sehingga akhirnya sekali lagi katanya banyak yang bisa dibunuhnya pada waktu dia yang terakhir setelah pewahyuan. Maka begitu juga kita di zaman ini. Lewat pewahyuan firman Tuhan di zaman ini, maka yang lama-lama itu akan rontok. Tapi karena belum pewahyuan, hanya sekedar informasi, hanya sekedar pengetahuan, itulah yang membuat akhirnya menjadi berbeda. Tapi begitu itu jadi pewahyuan, menjadi ketangkesan, menjadi sesuatu yang dibukakan oleh Dia kepada kita, hanya itu yang memampukan kita untuk bisa meninggalkan sifat yang lama itu. Kalau enggak ada satu pun kita mampu. Makanya kita butuh pewahyuan. Amin. Dan pewahyuan tidak datang dari manusia, tidak datang dari uang, tidak datang dari pendidikan, tidak datang dari pastor. Pewahyuan hanya datang dari Tuhan. Karena itulah butuh kita bergaul akrab. Kita butuh beribadah secara pribadi. Dan itulah yang mengikat, mempersatukan, dan apa? Menyempurnakan. Karena Allah adalah sempurna. Amin. Berarti kalau yang di atas itu sempurna, berarti yang dikendalikannya juga adalah bagian yang sempurna. Gak bisa yang lain. Dia gak bisa menarik yang lain. Sama seperti magnet besar itu. Yang bisa ditarik magnet kan besi. Kalau ada unsur besi aluminium kan gak bisa ditariknya.
Nggak bisa, plastik pun nggak bisa ditariknya, kayu nggak bisa ditariknya. Jadi besi itu pun bisa ditariknya kalau dia terlepas, amin. Kalau rel kereta apinya dia diikat, mana bisa ditariknya? Karena dia terikat. Karena itulah makanya ini yang mengikat, kasih. Ini yang mempersatukan, kasih. Ini yang menyempurnakan. Jadi nggak ada hal yang lain yang bisa membuat kita menyatu, cuman ini dalam tubuh Kristus. Karena saya ingatkan, kita adalah bagian tubuh Kristus seluruh dunia. Kita bagian tubuh Kristus seluruh Indonesia. Berarti harus tahu kita bagaimana kita juga diikat di dalam kasih dan dipersatukan dan disempurnakan. Karena kalau kita satu dengan Dia, karena kita berasal dari yang satu. Karena itulah maka kita bisa bertemu dalam pertemuan di udara. Ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Mari kita jujur, kadang-kadang enggak itu yang memerintah di hati kita. Segatkah kita engkau anak talapas? Betul? Suami, istri, anak, baik dalam bertetangga, baik dalam berjemaat, kadang-kadang bukan lagi damai sejahtera yang memerintah. Sudah ada hal yang lain yang memerintah. Karena kalau bukan itu yang memerintah, maka tidak mampu kita untuk melakukan itu. Makanya dikatakannya, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Makanya dia damaiku, segala tembok diruntuhkan, dia damaiku. Maka yang damai itulah yang harus memerintah hati kita. Tempat lain dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan pikiranmu. Berarti damai itu tidak saja hanya memelihara, dia sanggup memerintah. Karena itu malam hari ini kita berdoa sesi yang kedua ini, apa yang memerintahkan kita? Damainya. Bagaimanapun yang kita doakan itu modelnya dan lain sebagainya, damainya. Amin. Ingat, kerajaan surga soal damai, soal kebenaran, soal sukacita. Amin. Jadi kalau kita sudah susah dibikinnya, tersiksa kita dibikinnya, itu berasal dari mana itu? Setan lah. Jadi kalau saudara tersiksa dibuat, enggak. Sakit beda dengan tersiksa. Sudah jelas ya? Karena nggak mungkin kalau kotor kaki kita digosok pakai gis-gis itu atau apa itu, karena sakit apa kan sakit itu kan. Tapi bukan disiksa itu. Kalau disiksa itu berbeda. Makanya kalau sudah orang punya pengalaman dalam hidupnya, kok kayaknya nggak tenang, kok kayaknya ada yang nggak pas ini, baru kita bisa cek, ada apa ini. Bisa saja nggak pas karena kita baru melakukan dosa, amin. Tapi kalau sesuatu yang sudah membuat kita nggak damai, enggak, dia raja damai. Amin. Haleluya. Jadi latih ibadahmu. Kalau lagi beribadah pun kita sudah nggak bisa damai, mau di mana lagi kita damai? Tolong dulu direnungkan itu. Menyanyi pun kita nggak bisa bebas, karena di dalam roh ada kemerdekaan, amin. Amin. Harusnya belajar kita bebaskan saja, keluarkan saja suaramu. Saudara akan berubah kalau saudara keluarkan suara saudara, karena saudara pun bisa mendengar dengan itu. Saya nggak tahu entah berapa orang di sini pernah latihan karate, latihan silat. Ada? Oke. Nggak ada orang saudaraku yang kasih ambil jurus, kemudian ya nggak ada, ya nggak ada kayak gitu. Suaranya karena apa? Begitu saudara teriak, iya, itu bakteri yang nggak beres pun di dalam perut bisa keluar. Jadi kalau lagi nyanyi, karena tadi ada nyanyian rohani, amin. Kan itu tadi katanya kan. Oke, dia berapa itu? Jadi kalau menyanyi pun kadang-kadang kita nggak bisa bagus, nanti nyanyi karaoke orang di tetangga dunia ikut pula kita. Kalau di sini nggak ada lagi itu. Haleluya. Saya berharap nggak ada lagi. Kalau ada ya bertobat aja lah. Nggak bisa lagi kita lebih senang karaoke pula kita seperti orang lain. Nggak ada. Kita sudah memiliki hal yang lebih baik dari situ. Ayat 16. Sambil menyanyikan mazmur. Berarti ada sesuatu yang kita kerjakan dengan cara yang benar. Kenapa? Ada kasih, ada damai. Amin. Baru akhirnya menyanyikan mazmur pun sudah berbeda. Puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur. Jadi bagaimana? Karena kalau sudah dimulai, saudaraku yang kasih karunia Tuhan mengambil alih. Saudara pernah ingat Paulus dan Silas?
di mana ditaruh? Penjara mana ditaruh? Bagian paling dalam, amin? Haleluya. Ada si Silas bilang sama si Paulus, "Gimana kita ini? Madok masih orang-orang tadi." Ada dibilangnya begitu? Iya, muka kita susah hendak Paulus juga naring ada begitu. Haleluya. Malah mereka ngapain? Bernyanyi, cuman orang itu dua dengar. Seluruh isi penjara. Bagaimana tadi orang bisa bangun pagi bisa didengarnya ada nyanyi kalau enggak kasih karunia? Kita nggak usah pakai pengeras mic. Karena kami pernah di Cililitan. Oke, nggak ada banyak kita, paling 20 orang. Gereja ada di sebelah depan kita, seberang. Kemudian gereja lagi ada di sana. Mereka bersaksi, ini gereja yang satu ini cuma 20 orang, tapi kalau nyanyi mereka tenggelam lagu kita, nggak bisa kita dengar. Padahal mereka di gereja pakai apa? Sound sistemnya mereka. Kenapa? Karena memang menyanyi dengan sepenuh hati, suara kita itu bisa ditaruh Tuhan itu menjadi bekerja ke tempat lain. Makanya tadi saya ingatkan, jangan lagi marah-marah, suaranya bisa kencang-kencang. Sudah itu kalau lagi sakit, dia pun suaranya bisa kencang. Lagi sehat, kenapa nggak bisa kencang? Aneh juga itu kan? Mau kencang lagi sakit, supaya dengar semua orang satu kampung. Haleluya. Tapi puji Tuhan, saya berharap manusia baru, berarti ada semua yang baru dibikin. Caranya, hidupnya, berpakaian, bertutur kata, mengambil tindakan, segala sesuatu baru. Kenapa? Karena ada yang mengatasi. Amin. Apa itu? Kasih. Yang memerintah di hati apa? Damai. Kalau itu yang sudah kasih yang di atas, damai yang di hati, bukankah saudaraku yang kekasih menjadi sesuatu simfoni yang indah? Jadi kemanapun kita, bukankah firman Tuhan berkata, dan gunung-gunung pun karena datang pembawa berita kabar baik. Gunung-gunung pun bisa bersorak, pohon-pohon pun bisa bertepuk. Makanya tadi disinggung, kalau ke ladang janganlah ke ladang udah berjut Bagaimana nggak berjut tanam-tanaman itu ya kan? Haleluya, pergi ke ladang berdoa. Oke, berusaha saudaraku yang kasih, karena saudara adalah manifestasi daripada anak-anak Allah, amin. Maka begitu kita masuk, karena apa? Karena secara pertanian, tomat, kalau orang ngomong katanya, nggak boleh kainnya itu ganti-ganti, karena tomat itu bisa menciumnya. Kandang ayam pun seperti itunya, harus dibiasakan. Tapi kita kan anak Allah, dari keluar baru dari hadirat Allah, karena semua ciptaan Tuhan itu, begitu kita masuk, atmosfernya kan berbeda. Karena itu yang membuat buku berpikir positif, ayat firmannya dikutipnya, walaupun belum tentu dia hidupi itu, tapi buku itu jadi bestseller. Apa? Berpikir positif. Hanya pesan ini yang mampu membuat kita berpikir positif. Jadi mari kita berdoa, kasih yang mengatur. Kalau kasih yang mengatur damai, nggak mungkin ngantuk saudara. Jamin itu. Ya, tapi kalau belum itu yang ngatur, damai nggak ada di sini, ya ini daging ini lebih kencang. Apalagi kita yang makin tua ini ya kan. Tapi kalau dia kasihnya di atas, damainya di hati ini, nggak bisa. Damai itu yang berekspresi. Amin. Jadi ingat, tadi kita season pertama sudah dijelaskan kepada kita bagaimana Yesus menanggung segalanya untuk kita. Sekarang akhirnya kita jadi manusia baru. Begitu kita jadi manusia baru, kan diperbaharuilah kekuatan kita. Jadi kalau nanti saudaraku yang kasih susah saudara berdoa ngantuk, berdiri aja. Karena saudara lakukan untuk Tuhan, amin. Amin. Jadi jangan saudara sujud, nanti kami sudah pergi, saudara masih sujud terus. Iya bisa jadi. Karena terus dia sujud. Dia nyaman dia dalam hadirat Tuhan. Ya kan? Tidur mereka. Tapi kita mau belajar, kan bukan saya yang ngatur. Oke, baik dari start pertama, bagaimana saudaraku yang kasih Yesus itu menderita banyak saksi dan itu sudah bekerja. Kemudian yang sekarang manusia baru. Setelah kita manusia baru, masa nggak ada perubahan? Belajarlah kita berdoa. Amin. Jadi supaya kita berdoa, tadi sudah diingatkan. Haleluya, apa yang didoakan. Kalau tadi keluarga Pak Subayang minta supaya Siska doakan supaya balik kembali ke dalam pesan. Haleluya, kita nanti berdoa juga untuk hal itu.
baik apapun yang kita rindukan tadi setelah mendengarkan firman Tuhan. Karena yang paling penting adalah kita dulu. Begitu kita dirubahkan, nanti baru kita punya beban sama orang lain. Amin. Baik, kita angkat berdiri dengan iman. Haleluya. Kita berdoa dengan iman. Haleluya, Yesus. Di Tuhan hujan turun, berkat sama kita turun. Sore. Mari bangkit berdiri dulu semua. Jangan duduk aja, kita terus. Sore. Supaya manusia baru itu menjadi kenyataan, kita punya pengalaman pindah dari yang lama kepada yang baru. Ada harga yang dibayar dan kita akan mengalaminya. Mari semua kita berseru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau yang menjadikan ciptaan yang baru. Karena suatu saat kami akan masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Karena itu hanya manusia yang ciptaan baru masuk ke tempat itu. Oh, haleluya. Yang baik. Kau ingatkan mematikan segala bentuk keduniaan, mematikan segala bentuk campuran hawa nafsu. Matilah pada malam hari ini itu semua Tuhan. Baik di dalam hamba, baik di dalam firman. Oh, haleluya. Kau seringkali berbicara Tuhan, berbicara mengenai musim Tuhan, karena Tuhan mengabaikan Hingga kebiasaan buruk, kebiasaan yang tidak baik, semua kami tinggalkan Tuhan. Kami bisa menjadi Tuhan tidak terbatas, Tuhan kasih-Mu Bapa kepada kami Tuhan. Ini aku Bapa datang kepadamu Tuhan. Tuhan terimalah aku Bapa sebagai anak Tuhan. Yesus, oh terima kasih kasih-Mu Tuhan yang begitu dalam dan indah dalam kehidupan kami. Kau telah mengajarku Bapa dan menegurku oleh karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya.
Yesus yang hari ini terus Berbagi hari ke hari. selama hidup terus berbahagia Tuhan. Kami tidak berhenti. Kau yang menjaga Tuhan Yesus Kristus. Kami sadar akan segala Tuhan, tolong aku Tuhan yang tidak berguna ini Tuhan agar aku berguna di hadapan-Mu Yesus. Adilah Tuhan. Siapa aku ini Tuhan yang tidak layak ini Bapa. Namun Engkau melayakkan aku Tuhan oleh karena kasih karunia-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dimana Engkau mengambil alih orang bisa berdoa dengan cara bersama mengambil alih untuk mengerjakan Tuhan. Engkau sendiri yang mengerjakan kasih-Mu menjadi Tuhan pemimpin. Mau-Mu yang memberikan Tuhan. Itu yang baik Tuhan. Haleluya. Engkau segalanya Tuhan. Engkau penghiburku, Engkau kekuatanku, Engkau segala-galanya bagiku Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan dalam kehidupanku, aku tidak mau untuk meninggalkan Engkau Tuhan. Haleluya, suka dan duka Tuhan. Biarlah Engkau memimpin aku tetap Tuhan di jalan yang benar itu Tuhan. Memimpin aku Bapa Yesus. Karena aku rindu tetap di dalam ketenangan Tuhan untuk menghadapi apapun ya Bapa. Oh Yesus. Glory. Oh Yesus, haleluya, ubah hatiku Tuhan seperti satu Bapa. Ubahlah hatiku Tuhan seperti diri-Mu Yesus. Kau penjunan Tuhan, aku adalah tanah liat, tentu jadikanlah aku Bapa. Inilah sehari sekali Tuhan, doaku kepadamu Tuhan bermohon ya Bapa. Aku yakin percaya kepadamu Tuhan. Cepatlah Engkau akan menjawab segala doa yang aku panjatkan kepadamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory. Terima kasih Bapa. Kami sudah serahkan Tuhan. Menjadi berkat kepada kami Tuhan. Yesus. Kami Tuhan. Haleluya. Jadilah. Glory. Oke, silakan Pak Sembahyang berdoa. Apa yang menjadi kerinduannya baik keluarga kami akan mendukung. Sehingga baik juga kerinduan kita akan Siska untuk supaya ditarik Tuhan. Kami akan mendukungnya juga dan kita berdoa. Silakan Pak Sembahyang berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Malam ini Bapak, di mana kami bisa bersyukur di rumah ini Tuhan. Untuk ibadah semalaman Bapak, firman Tuhan. Tuhan kami semua diberkati pada malam ini Bapak. Biasa diri buat Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan berilah hamba Siska Tuhan. Supaya diberikan Bapak kembali kepada pesantren ini Tuhan. Tolong apa yang baik Tuhan. Kau Tuhan. Supaya kurang sebagai orang tuanya Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami percaya Bapak firman-Mu Tuhan. Hanya Engkau dapat memulihkan anak Siska. Demikian kami semua tempat ini Tuhan. Berikan dia Bapak supaya dia kembali kepada pesan Tuhan. Kembali beribadah kepada Allah sungguh Bapak. Serahkan juga Tuhan. Keluarganya Tuhan ini Tuhan. Jadilah mereka semua melakukan firman Bapak. Tuhan aku Bapak. Yang juga Tuhan. Ibadah kami sepanjang malam ini Tuhan, kami percaya Bapak kami sudah diberkati. Bagaimana kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan, jadilah kami sebagaimana kami dengarkan tentang firman-Mu menjadi manusia baru Tuhan. Kami diubahkan Tuhan, meninggalkan Tuhan manusia lama kami Bapak. Dan ciptaan yang baru Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Ini Tuhan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Baik, mari kita berdoa sama-sama untuk keluarga ini, kerinduan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, serahkan keluarga Sembahyang terus. Baik keluarga mereka, tentang anak mereka, Tuhan. Baik firman, Tuhan, Siska, mereka.
berkati Tuhan. Dan demikian juga dalam sisa kehidupan mereka yang makin tua, makin mengandalkan Tuhan, makin menyatu dengan Tuhan. Dengan demikian pencapaian mereka dalam Engkau Tuhan. Tuhan mereka untuk mengklaim anak yang juga Tuhan. Berhasil mendapat karunia dan itulah kerinduan orang tua supaya anak-anak hidup dalam kebenaran. Serahkan keluarga yang Tuhan kasih karunia kembali mengenal Haleluya. Glory. Oke, silakan duduk. Saudara Israel berdoa untuk pelayan-pelayan di sini supaya bertumbuh, supaya ada kesehatan, supaya ada keseriusan, dan sungguh-sungguh menyadari sebagai pelayan itu adalah karena kasih karunia. Silakan saudara Israel. Haleluya, kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan, yang mendorong kami tempat ini Tuhan untuk memohonkan segala sesuatunya Bapa. Terkhusus buat pelayan-pelayan yang sudah Engkau percayakan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan tubuh Kristus di Tanah Karo ini Tuhan. Engkau sudah mempercayakan orang-orang tertentu Tuhan di posisi mereka masing-masing Tuhan. Biarlah orang-orang yang sudah dipercayakan oleh Tuhan menyadari bahwasannya ini bukan kemampuan, bukan karena ada sesuatu yang bisa diandalkan, tetapi Tuhan mempercayakan, Tuhan memanggil, dan Tuhan yang mempercayakan. Biarlah Tuhan setiap pelayan-pelayan yang Kau pilih Tuhan bertanggung jawab atas apa yang sudah dipercayakan kepada mereka. Berikan juga dalam hati mereka suatu kerendahan hati Tuhan, untuk benar-benar menghargai Tuhan kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Ada maksud Tuhan di Tanah Karo ini Tuhan, melalui pelayan-pelayan yang sudah Engkau pilih untuk saluran Tuhan, supaya di Tanah Karo ini Tuhan, jiwa-jiwa yang menjadi penggenapan akan bilangan dari mempelai Tuhan, kiranya melalui mereka Tuhan, pekerjaan di Tanah Karo ini Tuhan, pelayanan untuk pekerjaan Tuhan semakin menjadi luar biasa Tuhan Yesus. Berikan mereka kesehatan Bapa, dan pimpin Roh Kudus, ambil alih semua pelayan Tuhan yang sudah Engkau percayakan Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Kiranya apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, Engkau yang menyempurnakannya Bapa. Kami percaya Tuhan, pekerjaan pelayanan di Tanah Karo ini Tuhan, di bawah pengembalaan hamba-Mu, semakin ada kemajuan di tahun ini Tuhan Yesus, sehingga apa yang menjadi maksud Tuhan di Tanah Karo ini Tuhan benar-benar terjadi Bapa. Dan itulah yang kami mohonkan kepadamu Tuhan, karena kami memiliki keterbatasan dan kelemahan Tuhan. Terkadang kami mengandalkan ide dan pemikiran kami, tetapi melalui doa-doa ini Tuhan, melalui apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, nasihat demi nasihat Tuhan, kiranya ada pertumbuhan di tahun ini Tuhan, kerinduan untuk membenah diri Bapa, karena itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Kami mohon Roh Kudus terus ambil alih Tuhan semua pelayan Bapa, juga jemaat yang ada di Tanah Karo Tuhan, semakin terbuka hati mereka untuk mentaati setiap pelayan-pelayan yang sudah dipercayakan Tuhan, supaya mereka menyadari kesempatan ini Engkau berikan Bapa, jiwa yang sudah Engkau selamatkan Tuhan, berikan Tuhan penghargaan Bapa. Mereka tahu menghargai keselamatan yang sudah mereka peroleh Bapa. Sampai Engkau datang Tuhan, kami dapat setia senantiasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan dari pelayan Tuhan, berkati juga bahkan kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan Tuhan kami, oh haleluya, tidak diperhitungkan oleh orang-orang dunia ini Tuhan. Setelah firman-Mu digenapi Bapa, dan kami semakin kuat, pelayan semakin bersatu, makin solid Tuhan Yesus, sehingga tahun ini apa yang sudah dinasihatkan Tuhan benar-benar dikerjakan oleh pelayan saudara-saudara kami yang ada di Tanah Karo. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan, tolong kami, berikan kami Tuhan kemampuan untuk dapat semakin potensi yang ada dalam diri setiap pelayan semakin berkembang Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Terpuji Engkau, haleluya, haleluya, amin. Amin. Saudara Parlin berdoa baik untuk pembangunan, jemaat diberkati, semua terbeban untuk pembangunan akan hal itu. Kita rindu tahun ini kita bisa selesaikan, paling tidak kita sudah bisa masuki, yang kita bisa beribadah di tempat itu. Apa saja yang digerakkan oleh Roh Kudus. Haleluya.
Ya Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat pembangunan gereja Tuhan. Glory, Kami haleluya. percaya Tuhan, mujizat-Mu tak terbatas untuk menolong Amin. orang berharap kepadamu Tuhan. Haleluya. Dan kami tahu Tuhan, Kau punya banyak cara Tuhan. Haleluya. Nah, seperti ketika Engkau hidup di bumi Tuhan bersama dengan murid-Mu Tuhan, ketika ini perlu membayar pajak Tuhan, Kau menyuruh Petrus untuk memancing untuk mendapatkan poin Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, Kau punya segalanya, Engkau sumber berkat. Dan jika Engkau sudah membuka, siapakah yang dapat menutup Tuhan? Tapi jika Engkau sudah menutup, siapa yang dapat membuka? Maka kami percaya Tuhan, Kau bukakan tingkap-tingkap surga Tuhan, sehingga melalui doa semalaman ini Tuhan, oh berkat-Mu tercurah sehingga kami rindu Tuhan, supaya tempat itu sepatnya dapat ditempati untuk tempat kami berkumpul, beribadah Tuhan, untuk kami lebih leluasa, lebih bersuka cita lagi untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kaulah sumber berkat, dan kami tahu Tuhan, walaupun Tuhan secara jasmani Tuhan kami terbatas untuk mengerjakannya, dan kami tahu Tuhan di luar daripada apa yang kami pikirkan Kau sanggup mengerjakannya Tuhan. Bahkan apa yang tidak mungkin bagi pemikiran kami, maka Engkau sanggup memungkinkannya untuk melaksanakannya. Bagaimana firman berkata Tuhan, Engkau yang memulai pekerjaan yang baik, Engkau memulai pembangunan itu, maka Engkau juga yang akan menyelesaikannya sampai selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sehingga melalui pembangunan itu Tuhan, oh umat-umat-Mu tetap sepakat sehati sepikir untuk mengerjakannya, tetap diberikan sukacita untuk mengerjakannya Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, kami tolak segala pekerjaan Dalam iblis, nama kami Tuhan tidak Yesus izinkan kami segala tolak siasat akan iblis segala kuasa yang mencoba sejahat. halangi, kami taklukkan semuanya hanya di dalam nama yang Yesus mau Kristus, mencoba sehingga untuk berkat Tuhan tercurah melalui merekayasa pembangunan segala gereja ini sesuatunya Tuhan. Tuhan, kami Terima katakan kasih dalam Tuhan, nama kami Tuhan Yesus. bersyukur dan kami percaya Engkau Tuhan yang sudah menjawab doa kami Amin. Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.